Oke, baik pemirsa. Pengadaan Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kini kembali mencuat. Program digitalisasi sekolah yang seharusnya menjadi batu lompatan untuk teknologi pendidikan justru diwarnai oleh berbagai penyimpangan. Dengan anggaran mencapai 3,7 triliun rupiah untuk sekitar 240 ribu unit, laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan ICW menunjukkan banyak perangkat tidak dapat digunakan dikarenakan keterbatasan infrastruktur dari sekolah tersebut. Lalu, sistem e-katalog yang digunakan justru membuka ruang praktik monopoli dan markup harga hingga 40%. Perusahaan pemenang tender bahkan diduga terkait elit politik dan tidak memiliki rekam jejak di bidang teknologi. Kemudian dari CNN Indonesia mencatat bahwa dari total anggaran era Mendikbud pada Nadiem Makarim sebesar 9,9 triliun untuk pembelajaran daring. Terdapat pula indikasi kuat pengkondisian tender dan distribusi perangkat ke sekolah yang tidak layak. Dari hal ini menyebabkan kepercayaan publik semakin terkikis, lalu menciptakan ancaman serius pada prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan juga pemerataan akses pendidikan. Nah, ini nih kasus yang kita bahas kali ini, yaitu skandal pengadaan Chromebook di era Kemendikbud Nadiem Makarim. Proyek ini sempat jadi sorotan karena tujuannya mulia banget, yaitu digitalisasi pendidikan nasional. Tapi di balik niat baiknya itu ada cerita panjang yang penuh tanda tanya. Bahkan sampai diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Jadi gini, di tahun 2021, pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan dana fantastis sebesar 3,7 triliun rupiah untuk pengadaan Chromebook ke lebih dari 29.000 sekolah. Rinciannya ada 1,3 triliun rupiah dari APBN pusat dan 2,4 triliun rupiah dari dana alokasi khusus atau DAK daerah. Dan itu baru 1 tahun loh, karena rencana besarnya nilai proyek ini tembus 9 triliun rupiah untuk periode 5 tahun. Belum lagi ada tambahan biaya sebesar 250 miliar per tahun buat langganan Google Cloud Platform supaya Chromebook-nya bisa digunakan maksimal. Dengerannya sih keren ya. Digitalisasi, internet masuk sekolah, anak-anak belajar pakai teknologi, semua serba modern. Tapi tunggu dulu. Apakah dana sebesar itu benar-benar berdampak positif di lapangan? Dan apakah Chromebook itu benar-benar dibutuhkan oleh semua sekolah? Terutama di daerah terpencil yang bahkan listrik aja belum tentu stabil. Kita tarik ke belakang sedikit, ke tahun 2019. Waktu itu, pemerintah sempat uji coba 1.000 unit Chromebook di sejumlah sekolah. Tapi hasil uji coba ini sayangnya dinilai tidak efektif. Banyak laporan soal keterbatasan jaringan, keterampilan guru yang belum siap, dan bahkan fungsi Chromebook yang kurang fleksibel dibanding laptop biasa. Terus, yang bikin bingung, di tahun 2020, proyek ini malah tetap dilanjutkan. Dan bukan uji coba lagi, tapi langsung dengan skala besar, yaitu triliun rupiah. Ini yang bikin publik bertanya-tanya, kenapa tetap dilanjutkan? Apa memang mendesak banget? Atau ada sesuatu di balik layar? Muncul dugaan serius bahwa tim teknis yang menyusun kajian proyek ini diarahkan supaya hasil kajiannya mendukung kelanjutan proyek. Bahasa kerennya dikondisikan. Ada kemungkinan kuat pula terjadi semacam pemufakatan jahat untuk memastikan proyek tetap jalan walaupun hasil uji sebelumnya nggak meyakinkan. Dan sekarang, kasus ini resmi masuk ke meja hukum. Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook dari tahun 2019 sampai 2023. Yang diperiksa bukan cuma pengadaan fisiknya,
tapi juga proses kajian, vendor, distribusi, sampai sistem cloud yang nilainya ratusan miliar per tahun. Padahal, kalau bicara soal pendidikan, yang utama itu justru kebutuhan di lapangan. Apakah guru sudah siap pakai teknologi? Apakah siswa punya akses internet stabil? Dan apakah infrastruktur sekolah mendukung? Kalau belum, ya seberapa efektif sih Chromebook itu dipakai di kelas? Jangan-jangan cuma jadi barang mati yang numpuk di gudang sekolah. Kita semua setuju, digitalisasi itu penting. Tapi, jangan sampai digitalisasi itu jadi dalih untuk proyek besar yang minim dampak. Karena kalau udah begini, yang paling dirugikan bukan cuma negara ataupun menteri yang menjabat, tapi anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Dan ternyata, isu ini juga jadi bahan diskusi hangat di kalangan mahasiswa. Mereka mulai kritis. Apakah benar teknologi Chromebook seperti ini adalah solusi? Atau cuma proyek mercusuar penuh janji? Yuk, sekarang kita dengerin pendapat dari 3 teman kita yang punya pandangan berbeda-beda soal skandal Chromebook ini. Ini berita hampir 10 triliun loh habis cuman buat Chromebook. Padahal banyak sekolah yang nggak bisa pakai karena nggak ada internet dan nggak ada listrik. Iya, masalahnya itu lebih dalam lagi sih, Raf. Itu bukan sekedar kayak salah beli atau juga salah penimbangan, tapi ini tuh kan masalah sistem gitu loh. Kapitalisme pasar tuh yang seharusnya di sektor pasar, tapi juga malah jadi kebijakan negara gitu. Nah, kebijakan kayak gini tuh yang merusak gitu loh, yang kebutuhan nyata di bawah gitu loh. Dan juga ini apa ya? Ini juga pemerintahnya mereka ini mementingkan ekonomi di atas, dan pemerintah juga tunduk kepada kayak logika pasar gitu. Nah, hasilnya gimana? Pendidikannya juga dijual untuk bentuk tender dan juga bukan dipikirkan sebagai hak dasar gitu loh. Kayak parah banget gak sih kalau mereka nggak mengutamakan hak dasar gitu kan? Dan yang paling menyedihkan itu pendidikan saat ini tuh bukannya untuk mensejahterakan rakyat, malah menjadi ladang untuk keuntungan para kaum elit. Demokrasi saat ini tuh sebenarnya kayak kosong gitu loh, kayak nggak ada jiwanya gitu. Terus sekolah untuk anak-anak bukan untuk tempat belajar, malah melainkan untuk ladang untuk menghabiskan anggaran. Iya, benar. Ya kan? Apakah demokrasi itu untuk formalitas doang? Ya, enggak sih, saya enggak. Dan bukti-buktinya tadi juga udah jelas sih. Di berita disebutkan bahwa ada vendor yang nggak berpengalaman di bidang tersebut tapi menang tender. Lalu juga harga barang di markup dan juga spesifikasinya itu terlalu dipaksakan. Lalu siapa yang diuntungkan di situ? Mahasiswa bukan, sekolah juga bukan. Coba kalian lihat guys, ini lihat dari laporan dari ICW ini, lihat. Nah ini nih. Kenapa ini? Mereka bilang kalau pengadaan ini gak berdasarkan usulan dari sekolah, bahkan gak tercatat di sistem pemerintah atau sirup. Nah, artinya gimana coba? Artinya tuh gak transparan kan dari awal kan? Gitu. Nah, ini proyek juga disusun top down, dipaksakan juga, dan lebih parah lagi sistem operasinya itu dikunci ke Chromebook. Kayak parah banget ini. Ini monopoli dan juga ini kayak pembatasan pasar yang kayak seharusnya tuh yang bersaing sehat tapi malah seperti ini gitu loh, gak transparansi juga kan. Ini juga bisa dijelaskan lewat konsep regulatory capture loh. Ketika lembaga negara yang seharusnya mengawasi malah dikendalikan oleh kepentingan ekonomi. Dan juga aku menemukan menurut teori dari Jeffrey Winters, ini fase awal oligarki, elit-elit ekonomi mengatur kebijakan publik dari belakang layar dan negara cuman jadi boneka. Menurut kalian gimana guys? Itu parah banget sih, masa negara jadi boneka kan? Iya kan? Kayak nggak terpikirkan itu kan. Benar banget sih menurutku. Rakyat kita di sini cuma jadi objek, kita cuma bisa menerima. Padahal kita mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bukan cuma mendapatkan laptop yang nggak bisa digunain gitu. Iya. Dan terus kayak negara juga kan butuh kepercayaan gitu kan. Nah, terus kayak
kepercayaan itu kan inti dari demokrasi. Kalau kepercayaan udah hilang ya demokrasi juga pasti kayak keropos dari dalam gak sih? Nah ini juga kayak tentang, dan juga ini bukan cuma gagal mendistribusikan laptop, tapi juga ini gagal menjaga rasa keadilan rakyat gitu loh. Nah ini juga gagal menjaga keseimbangan dan juga integritas kebijakan publik. Kayak ini nggak ada keadilan sama sekali sih untuk dari rakyat, bener nggak sih? Bener banget, Ya. ketika rakyat itu berhenti percaya, mereka pasti berhenti peduli nggak sih? Iya bener. Iya kan? Mm. Dan itu kan menjadi bahaya ya, kayak itu tuh bukan demokrasi yang dibunuh dari luar, tapi kayak dibunuh dari dalam gitu. Iya, benar. Kalau aku pikir ini kayaknya jelas banget. Kapitalisme pasar yang katanya menguntungkan demokrasi di sini justru malah jadi senjata buat nguntungin para elit. Laptop-laptop di sini cuma jadi simbol betapa kebijakan kita dikendalikan dari balik layar. Iya bener sih. Nah juga demokrasi juga kan seharusnya kan gak cuma untuk prosedur pemilu atau juga sidang paripurna, tapi demokrasi itu kan ya mencakup keadilan, transparansi juga perlu kan, keterlibatan dari rakyat juga perlu. Dan juga kalau semua itu digerus oleh pasar, demokrasi ini cuma jadi pajangan doang kan, gitu kan teman-teman gitu. Ya bener sih, kita butuh negara yang berpihak, ya kan? Dan juga negara yang kuat ngatur pasar, bukan yang sebaliknya kan. Karena kalau demokrasi terus yang digadaikan untuk keuntungan elit, kita ini cuma jadi penonton di negara kita sendiri. Iya benar. Jadi kayak nggak adil gitu loh. Ya emang sih. Pemerintah parah gak sih? Setuju, ya kan? Setuju. Setuju.